mengadakan press release perkara tipikor, yaitu dugaan penyalahgunaan penggunaan dana operasional dan keuangan PT Sinjunjung Semen Energi Persero. Salawat dan salam tanpa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam kekeramatan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan media, sini ada Pak Sabta, Pak Anton, Pak Edo. Pada hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Sinjunjung akan menjelaskan ataupun mengungkapkan hasil dari ekspos penetapan tersangka yang telah kami laksanakan pagi tadi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sinjunjung telah menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi adanya dugaan penyalahgunaan dana operasional dan keuangan PT Sinjunjung Semen Energi atau Perseroda sebesar 810 juta yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Sinjunjung tahun anggaran 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjunjung penyidik telah menetapkan tersangka berinisial HWD yang menjabat selaku direksi PT Sinjunjung Sumber Energi atau Perseroda yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana operasional dan keuangan PT Sinjunjung Sumber Energi Perseroda yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar 701 juta. Ini merupakan hasil daripada ekspos terakhir dengan BPKP. Jadi ini merupakan penghitungan kerugian negara langsung oleh BPKP dengan jumlah 701 juta 102.500 rupiah. Kemudian juga pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 10 WIB Penyidik Sinjunjung beserta tim penyidik, para jaksa dan calon jaksa telah melakukan gelar perkara atau ekspos bertempat di aula kantor Kejaksaan Negeri Sinjunjung, di mana dalam ekspos tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP, sehingga tersangka HWD telah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan dana operasional dan keuangan PT Sinjunjung Sumber Energi atau Perseroda yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lebih kurang 21 orang dan pihak terkait lainnya terdiri dari Komisaris Perseroda PT Sinjunjung Sumber Energi, 7 saksi berasal dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 9 saksi berasal dari pemerintah Kabupaten Sinjunjung, serta telah mengumpulkan barang bukti terkait pengelolaan dana operasional dan keuangan PT Sinjunjung Sumber Energi Perseroda tahun 2020 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjunjung nomor print 388/L320 05/2021 tanggal 27 Mei 2021 bahwa setelah tim penyidik menetapkan saudara HWD sebagai tersangka, maka selanjutnya tim penyidik akan memanggil saudara HWD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukumnya sambil menunggu laporan resmi hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan berdasarkan ekspos akhir antara tim penyidik Kejaksaan Sinjunjung dengan pihak BPKP Sumatera Barat, yaitu sebesar 701.102.500 rupiah. Demikian press release pada hari ini, dan kami akan terus bekerja untuk selanjutnya kita akan lakukan proses selanjutnya. Demikian, terima kasih. Pak Kajari, boleh tanya, apakah tersangka tunggal? Gimana? Tersangkanya tunggal atau gimana? Untuk tersangka dari hasil ekspos kita pagi tadi berdasarkan alat
bukti yang kita temukan semua dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada, kita sepakat dengan satu tersangka tunggal. Untuk selanjutnya, kalau misalnya nanti ada perkembangan lain, itu mungkin itu nanti kita pikirkan selanjutnya. Tapi ini berdasarkan alat bukti yang ada. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya serahkan ke Kasipisus untuk menjelaskan. Ada penahanan mungkin? Oke. Terima kasih Bang. Terkait mengenai yang tadi, untuk persoalan PT Sejunjung Sumber Energi ini, yang organ yang ada itu baru 3. Yang pertama komisaris, direksi, dan RUPS. Nah, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh HWD ini, dia hanya sendiri dalam mengelola keuangan dan sendiri menggunakan keuangan ini untuk keperluan-keperluan di luar dari keperluan perusahaan. Terkait mengenai penahanan yang Mas sampaikan, kita belum memanggil beliau sebagai status sebagai tersangka. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan memanggil beliau dengan status sebagai tersangka. Komisaris, direksi, Ya, komisaris, direksi, dan RUPS, rapat umum pemegang saham. Kan 3 itu sesuai dengan Undang-Undang PT 40 tahun 2007. DSK seluruhnya yang Menko. Enggak, yang RUPS itu kan organ dari undang-undang, tidak ada DSK. Yang DSK kan cuma 2, komisaris dengan direksi. Jadi untuk sementara tersangka tunggal. Ya, untuk sementara tersangka HWD yang seperti disampaikan oleh Pak Kajari. Kalau sumber dana ini APBD provinsi atau kabupaten? Sumber dana APBD provinsi dengan APBD Kabupaten Sejunjung dengan total 810 juta. Dengan komposisi saham 51% APBD provinsi, 49% APBD Kabupaten Sejunjung. Tadi dari 810 BPK menemukan BPKP menemukan 701 juta 102.500 rupiah. 500 rupiah, sorry 500 rupiah. Ini hasil ekspos akhir, kita masih menunggu mungkin dalam minggu ini keluar LHP. Berarti kerugian negara yang final 700 atau 800? 701 juta. 701 juta 102.500 rupiah. Yang 810 tadi apa? Nah, 810 itu dikurang dengan, kalau kami lihat kemarin hasil ekspos kemarin kan kok direksi itu digaji. Dia menerima gaji sebesar 7 juta per bulan. Terus tunjangan hari raya dia. Gaji direksi 7 juta. Iya, gaji direksi 7 juta per bulannya mulai dari Januari sampai Desember 2020. Selanjutnya dia berhak juga menerima tunjangan hari raya sebesar 6 juta. Terus dikurangi dengan ada kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta, Kalimantan itu sebesar dengan uang saku dia sekitar 12 juta. Setelah dipotong itu. Iya, setelah dipotong itu hasilnya adalah 701 juta 102.500. Yang panggilan ini memang markup atau gimana Bapak? Tidak bisa bertemu Modusnya. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kegiatan itu tidak ada. Berarti fiktif. Ya seperti itulah. Kemudian diuraikan itu ya saksi-saksi yang diperiksa tadi dari provinsi, provinsi, dari daerah. Nanti ini diberikan nggak Pak Kasinta? Ya, nanti ini diberikan oleh Pak Kasinta. Nanti ini sudah ada 21 orang saksi, 7 dari provinsi, 9 dari kabupaten. Nah, ini ada juga campurannya pihak ketiga. Pihak ketiga itu ada 3 orang. Dengan telah dieksposnya secara resmi ya, kerja keras kita proses penyelidikan sejauh ini Pak Fajri. Langkah kita untuk kedepannya setelah kita sekitar press release ini apa langkah kita ke depannya? Langkah selanjutnya kita memanggil status yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kita lebih BAP dia sebagai tersangka karena sebelumnya kan dia sebagai saksi. Nah, nanti kalau udah lengkap semua kayak mana nanti kita lakukan pemberkasan. Selesai pemberkasan nanti kita serahkan ke jasa penuntut umum. Nanti kalau udah P21 kita lakukan penuntutan ke pengadilan. Itu nanti prosesnya. Sejauh ini ada kuasa hukum dari tersangka atau gimana? Untuk saat ini belum. Nanti kan pada saat dia dipanggil kan wajib nanti kita tawarkan dia mau mencari sendiri atau disediakan. Nah itu nanti kita tergantung sama dia lagi. Kalau tersangka nggak mau hadir gimana Pak Kajari? Ya kalau itu kan kita punya upaya paksa nanti. Kita bisa panggil selama 3 kali dulu.
Kita panggil dulu selama 3 kali, kalau nggak hadir juga baru upaya paksa. Berarti tidak tertutup kemungkinan ada pemanggilan besok langsung ditahan. Itu nanti hasil daripada penyidik juga nanti. Istilahnya untuk penahanan itu nanti. Intinya seperti itu. Gimana lagi? Mungkin ada semacam himbauan Pak Kejari ke pengguna anggaran. Kalau himbauan dari saya selaku Kejari, khususnya bagi pengguna-pengguna anggaran, agar menggunakan anggarannya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan aturan mainnya. Jangan menggunakan anggaran semaunya dan tidak berdasarkan aturan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dipaparkan Pak ancaman omongan langsung pasalnya kami Pak. Setidaknya itu diketahui mungkin bahwasanya ada dapat dijerat dengan Biar lebih jelasnya nanti biar kasih pisau selanjutnya. Oke, sejauh ini pasal sangkaan kita adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. pasal 2 ayat 1. Ya, junto pasal 18 ini terkait mengenai aset nantinya. Pasal 2 ayat 1. Ya, pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Maksimal apa ya ancaman? Ancaman Maksimal ancamannya 20 tahun. biar ada efek biar hasil. Jadi kalau orang baca kan besar hukumannya. Sebenarnya udah tahu. Sejauh ini kan kalau tidak tersangka, apakah kooperatif atau gimana sejauh ini? Apa ya? Status dia sebagai tersangka baru hari ini, jadi kita belum pertama. Tolong pegang saya bicara. Saksi pun Saksi udah. berarti Saudara. sebelumnya sudah dipanggil sebagai Sudah. Kerja keras dari pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung membuahkan hasil. Setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan pengumpulan data berbagai, Sejauh ini akhirnya kalaupun berhalangan Kejaksaan hadir, Sijunjung yang berhasil bersangkutan menetapkan memberikan surat. tersangka kasus 810 juta. Kini tersangka menunggu panggilan dari pihak Kejari Sijunjung. Selamat buat Kejari Sijunjung. Jangan coba-coba melakukan penipuan terhadap keuangan negara ataupun memang sudah skop. Ada Seperti yang terjadi tersangka lain kan udah skala bukti. pada hari ini. Gitu loh. Oke, terima Kalau kasih. memang ada Bicara alat oke. buktinya kita tetapkan tersangka. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Dari hasil ekspos kita pagi tadi, berdasarkan alat bukti yang ada, yang bisa kita tetapkan tersangka itu ya satu itu. Yang lainnya kita udah berupaya untuk mencari kalau misalnya ada yang lain yang nggak bakal, tapi kita udah Informasinya TSK ini sempat berdendam kan, ya kan? Dia alirannya ke sana, itu informasinya gitu. ya itu informasinya. Dan kita kan yang kita pegang kan bukan hasil dendangan, kita hasil daripada BAP. Jadi gitu loh. Jadi maksudnya dari hasil BAP kita kemarin, dari hasil BAP-nya si Chan yang tersangka yang kita tetapkan hari ini juga, yaitu ibaratnya penggunaan dana yang 701 itu ya dia gunakan sendiri. Tidak ada dendangan yang ini dia kasih ke sini semua. Gitu loh.